Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Saya yakin, saya terlalu percaya kita semua tetap dalam naungan Tuhan Yesus. Amin. Yes. Kembali kita bertemu di ibadah online. Kita mau angkat pujian penyembahan kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mungkin Bapak Ibu yang sedang berada di rumah dengan bersama keluarga, kita boleh berkumpul, kita boleh bergandengan tangan satu dengan lainnya, keunitian, kesatuan hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Amin. Mari saya undang kita semua sama-sama tundukkan kepala. Kita mulai ibadah online ini dengan berdoa. Ya Aba Bapa Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pagi hari ini kami boleh beribadah online bersama-sama Tuhan Yesus. Kami Jemaat GB Joyful datang kepadamu Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami ingin masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, biar kami layak menaikkan pujian penyembahan kami, biar kami layak dengarkan firman-Mu, tahirkan juga telinga setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun kami Tuhan, pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Kau ada buat setiap kami ada dalam naungan tangan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah online kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Yesus,
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawalah kami untuk lebih dekat, yes Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu lebih sungguh. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawalah kami lebih dekat lagi, yes Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari angkat suaramu, angkat penyembahmu, katakan Dia baik, Kau baik, teramat baik, Kau sangat baik, Kaulah Yesus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Hingga detik ini kami ada sebagaimana kami ada. Segala permasalahan boleh Kau izinkan terjadi, kami yakin semuanya penyelesaian juga boleh Kau izinkan terjadi Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, selama kami hidup biarlah penyembahan kami bagi Engkau. Selama kami ada, biarlah pujian kami buat Engkau Tuhan Yesus.
Terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhan, ya Tuhanku. Kami hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Yes, selama kami hidup, selama kami bernafas Tuhan, panggil Dia. Aku hendak bermakmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Mari Bapak Ibu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tangan kananmu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya bagimu, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapkan kami, tahirkan kami untuk dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, haleluya. Tuhan berkati. Apa kabar teman-teman? Bapak-bapak, ibu-ibu di Joyful, Tuhan berkati ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum doa ya,
Opa mau mengucap syukur terima kasih kepada semua teman-teman di Joyful yang ya tergerak hatinya untuk membantu biaya pengobatan Ibu Sisil ya. Terima kasih semuanya ya. Saya tidak sebut nama satu persatu, tapi juga kalau yang tidak bisa bantu dana tapi bantu doa juga terima kasih juga semuanya ya. Haleluya, Tuhan memberkati. Bless you all ya dalam setiap usaha dan pekerjaanmu semuanya dan tentu keluarganya. Mari kita berdoa dulu ya. Aba ya Bapa yang bertata di surga, segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau ini hari pada akhir bulan Tuhan, minggu yang terakhir kami masih boleh kembali kepada Engkau, tetap setia dan tetap mendengarkan firman-Mu baik hanya melalui online Tuhan. Terima kasih. Sekalipun di sekeliling kami mungkin suasana tidak tenang seperti di gereja, tapi mampukan kami tetap fokus hanya kepada firman-Mu Tuhan, berapapun apapun jamnya dan kapanpun. Terima kasih Bapa, segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Yes. Nah, so bagaimana ini hari? Itu jelas ya. Tuh, mau tahu apakah kamu orang yang egois atau tidak? Cek di sini. Cek di media. Jadi sini kita cek sekarang ya. Haleluya ya. Tapi apa percayalah, semuanya orang-orang baik-baik semua di Joyful ya, dan semua yang juga mendengarkan acara ini semua juga orang baik-baik. Amin. Cuman kita belajarlah supaya jangan jadi orang yang egois, karena egois tidak membawa keberuntungan, egois malah membawa kerugian ya. Banyak orang yang sebetulnya egois tapi tidak menyadari dirinya egois. Iya. Ya. Contoh Opa baru dengar juga ya. Ada orang join ya, join usaha ya. Tapi sebenarnya kan join kalau berapa orang gitu ya, bukan satu orang, dua orang ya, tapi berapa orang ya, bisa ada 5 ke atas, bisa 10 ya, banyak bener ya. Oke. Kita ini nggak boleh egois gitu ya, mesti mengerti. Nah, kantong kita kan beda-beda. Betul? Kantong kita, kekuatan kita kan beda-beda. Ya, ada yang mengharapkan dalam waktu secepatnya kembali untung. Ada juga yang nggak untung nggak apa-apa. Dan ada juga yang menyalurkan hobinya melalui pekerjaan itu. Nah, ini yang repot. Kan beda-beda. Nah, kalau kita paksakan keegoisan kita, ada yang kita merasa benar, tanpa sadar itu sebetulnya egois sebetulnya, maka bubar. Bubar. Sama di gereja juga sama ya. Tapi mari yuk kita belajar ya. Tuhan berkati. Tuh. Apa nih? Yuk kita lihat yuk. Iya. Kok tuh. Inikah yang dikehendaki Tuhan Yesus? Waduh, apa sih? Apa sih ini ya? Haleluya. Nah itu tuh, bisa baca nggak tuh? Zigu ziji, bahasanya begitu ya. Zigu ziji. Ya, jangan dibaca jigu jiji. Kacau jadi jijik jadinya. Tapi memang kalau yang egois juga jijik juga. Haleluya ya. Bertindak dan berpikir hanya untuk diri sendiri alias egois. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Saya percaya semua bisa menjawab dengan baik kok ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari ya. Karena berikutnya lagi situ kayak ini nih ya. Wah, apa nih? Di situ tuh. Xianzai tai nimen tai celi lah. Nah, ini maksudnya satu kereta api. Kereta api itu maksudnya di depan itu ya, kepalanya itu pekerjaan. Ya, pekerjaan. Lalu yang bawahnya itu sedang belajar dan sebagainya. Lalu orang yang tengah-tengah itu berkata apa? Aduh, kalian tuh terlalu capek. Nah, dia sudah tidak mau menolong orang lagi, ya, dengan 1001 alasan tentunya, ya. Tapi di sini ya artinya ya tanpa sadar ya dia tuh egois sebetulnya. Dia tidak mau membantu orang yang sedang dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan. Bagaimana teman-teman di Joyful? Haleluya. Hei, ini yang ngomong Opa lo. Opa sih dalam hidup ya, puji Tuhan lah ya. Nah ini tuh sama tuh dengan gambar ini ya. Hujan, yang atas bahasa Tionghoa zisi, egois ya. Hujan, sana ada payung banyak ya, tapi ya mana mau tahu, kehujanan basah, urusan lu.
bukan urusan gue. Apakah kita sampai segitu? Ya, kan pernah Opa khotbah tempo hari ya mengenai kalau kita memberikan kepada orang secangkir air saja sudah Tuhan perhitungkan kok. Tuhan nggak pernah paksa kita kasih segalon kok. Iya. Kita bantu sekemampuan seperti beberapa teman-teman yang di Joyful ya, bantu Oma Sisil ya sekemampuan ya, haleluya, puji Tuhan ya gitu caranya memang gitu ya nggak bisa nggak apa-apa kok, bantu doa ya, setiap malam bawa dalam doa ya, haleluya juga, Tuhan juga perhitungkan, amin, yes. Nah, mengapa bisa begitu maksudnya, mengapa bisa jadi egois? Oh, tentu ya memang dari sononya, kita ngerti nggak? Kalau kita sudah mengaku mengenal Tuhan dan tahu kehendak Tuhan, Opa percaya kita bisa menghilangkan segala keegoisan kita. Opa percaya itu kok. Karena Opa dulu juga nggak ngerti kan. Opa merasa diri benar sendiri dan sebagainya. Akibatnya sewaktu kita join sama orang ya ribut terus gitu istilahnya. Baru berapa tahun kita belajar lah mengalah, menerima pendapat orang lain dan lain sebagainya. Ya akhirnya ya aman-aman sampai join sampai 30 tahun, sampai memang sudah bukan masanya lagi usaha kita, ya sudah tutup. Jadi kita berpisah juga dengan baik-baik. Walaupun di tengah-tengahnya memang ada juga pisahnya yang gak enak. Karena masing-masing merasa dirinya benar. Iya, ujung-ujungnya egois. Haleluya. Egois itu dimulai dari hati. Kalau kita nggak punya hati yang egois, aduh indah hidup ini. Tapi kalau kita punya hati yang egois, semua orang salah, semua orang kerjanya nggak benar, dan orang itu adalah yang berpendapat bahwa kalau nggak ada gua nggak beres nih. Nah itu orang itu. Opa sering ketemu orang itu kalau nggak gua kerjain tuh nggak beres semuanya. Nah itu tanpa sadar sebenarnya dia tuh egois. Dia tidak berani atau tidak mampu atau tidak mau mendelegasikan dan percaya kepada orang. Taruh kata memang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya kita ajarin dong. Itu baru namanya leader. Kalau kita paksain kemauan kita, itu namanya bos. BOS, bekas orang sinting. Nggak marah kan? Tapi kalau leader, pemimpin, memimpin orang, nggak ngerti diajarin gitu, ya. Tapi itu sih luar biasa idealnya ya. Tapi kadang-kadang ya memang kita menghadapi orang yang bebal susah. Kalau menghadapi orang yang bebal ya Opa sih tak ketok aja tok selesai. Lu Opa kok begitu? Ya habis bagaimana? Opa juga punya kekurangan kan. Opa bukan malaikat, apalagi Tuhan. Ya habis diajarin udah baik-baik ngomong, udah ngerti, udah ngalah, kagak mau ngerti, tembak sekalian dah. Nggak dimatiin itu, nggak didor, nggak gitu ya. Ya diomelin lah, bahasa sederhananya lah ya gitu, atau diberikan penjelasan yang lebih keras dengan suara yang lebih keras mungkin begitu ya. Nah, lalu sini apa? Hati adalah pusat kita mau berbuat baik atau jahat. Iya. Kalau hati kita baik, tetap aja baik. Lihat banyak orang tuh, sampai ada yang segitu baiknya sampai ada kucing di jalanan atau ada anjing di jalanan yang tidak ada yang memelihara ya. Sorry, batuk sebentar ya. Lalu ya sakit lagi. Opa lihat kemana apa sampai apa ya, maaf lah, sampai nggak terurus sama sekali dah. Kalau ada hati, orang itu nolong. Kalau nggak ada hati, ya binatang nih mati aja, urusan apa sama aku. Apalagi zaman pandemi begini, gue juga lagi susah. Kenapa gue mesti mikirin binatang? Ya, orang aja nggak dipikirin, apalagi binatang, woi. Terus apa lagi nih ya? Nah, apakah pendapat ini salah atau benar? Dalam bahasa Tionghoa, ini pendapat dalam bahasa Tionghoa, pepatah dalam bahasa Tionghoa ya. Ren zi cu xing ben zi si. Ren zi cu xing ben zi si. Ya, artinya manusia sifat aslinya adalah egois. Salah apa benar? Ayo, kalau Anda berpendapat salah, puji Tuhan, berarti Anda orangnya baik, luar biasa, maha pengasih, maha penyayang, suap
sabar. Tapi inilah sifat manusia. Dan di sekeliling kita, Opa juga pernah ngomong kan di gereja kan, ini kadang-kadang kesalahan daripada kita yang mengaku orang percaya, orang Kristen. Kita anggap semua yang di sekitar kita ini semua sudah menjadi domba. Padahal domba sekarang juga ngomongin domba yang lain. Domba sekarang juga berkelompok dengan domba yang ya bikin kelompok sendiri. Dia juga nggak mau tahu dengan domba yang lain. Itu domba juga sekarang begitu. Bukan semua domba itu baik, tidak. Ya. Nah, kalau ular tetap ular. Opa kan ngomongannya baru kan, masih ingat kan? Ya. Ular tetap ular. Nggak mungkin didoakan jadi domba, nggak mungkin. Orang domba aja sifatnya sekarang udah gak karuan. Kecuali yang ada di Joyful. Sekali lagi deh, kecuali yang ada di Joyful. Dan yang mendengarkan khotbah-khotbah ini atau sharing ini ya, Tuhan berkati ya. Jadi pendapat ini dan zicu sing pen zi ya nggak salah juga ya, haleluya ya. Nah tuh apa tuh, wah lah tuh, 我的全部都是我的 ngerti dong. Semua aku punya itu keserakahan, egois, 自私以自利，自私自利，以自大傲慢的性，让人产生痛苦。Kalau Anda dan saya, terjemahannya ya, kalau Anda dan saya egois, itu melahirkan penderitaan. Buat siapa? Selain buat orang di sekitarmu, juga buat dirimu sendiri sebenarnya. Iya, bukan hanya untuk orang lain. Karena Anda merasa menderita. Kok orang ini begini sih? Kok orang ini begini sih? Kok orang ini nggak seperti apa yang aku mau sih? Dan lain sebagainya. Sehingga yang menderita siapa? Mungkin orang itu masih happy aja. Gue memang begini. Kita kesel akar koruan. Itu kan dulul. Ayo. Ya, ini tuh orang tuh semua aku. Tuh apa lagi tuh? Nah ini sama nih. Ini ngantri. Dia ini banyak yang kayak begini nih, ngantri tapi ya nggak mau ngantri, nyelak aja ke depan, nggak mau tahu, minta duluan. Sama, kecuali jemaat Joyful, haleluya. Apalagi kalau jadi pemimpin, mau nggak mau mesti ngalah. Opa sering tuh kalau habis khotbah kan diajak makan ya, di gereja-gereja lain itu diajak makan ya prasmanan gitu ya. Ayo Pak Pendeta duluan. Saya bilang enggak, kalian duluan, saya belakangan, gitu baca. Oh nggak bisa dong, harus no. Kalian duluan. Tahu nggak nih cerita? Ini cerita udah puluhan tahun yang lalu ya. Teringat tiba-tiba. Ada konsekuensinya, ada akibatnya nih kita ngalah nih ya. Di satu persekutuan doa di Jawa Timur sana ya, di daerah kecil ya. Malam-malam habis Natalan tuh, diajak makan kan, habis Natalan semua. Saya bilang, kasih jemaat dulu deh gitu, nanti kita belakangan. Tahu nggak, begitu kita mau makan habis. Sedikit pun nggak kebagian, nggak ada yang mikirin pendetanya udah makan atau belum. Kalau dibilang egois, marah semuanya. Ya udah ngalah pulang. Tahu nggak, sepanjang jalan dari, kalau nggak salah dari mana itu ya? Ya kira-kira bangsa minimal ada 60 km lah dari Surabaya lah. Ya, Opa lupa tempatnya. Sepanjang jalan sama temen kruk kelaparan. Akhirnya ketemu, tahu nggak, yang di Jakarta yang disebut mie tek-tek atau nasi goreng tek-tek tuh ya, abang-abang tuh ya. Cuma ini di dalam ruko dia, di pinggir jalan. Dapat berhenti lah kita. Waduh, itu Opa nggak pernah lupa tuh. Itu Opa merasakan, kita semua ya, bukan Opa sih ya, kita semua ya merasakan makan nasi goreng terenak di dunia. Murah meriah, enaknya luar biasa. Kenapa? Lapar. Terus apa lagi nih? Nah itu, nih gambar-gambar semua egois tuh ya. Orang nggak bisa ngerokok, dia ngerokok aja seenak-enak, ngebul banyak tuh. Belum lagi yang pakai ngerokok yang itu tuh, yang apa tuh, yang pakai elektronik ya. Itu asapnya kan banyak tuh. Nggak mau tahu tuh. Ya, seharusnya siapa nih kalau anak Tuhan dia nggak begini ya. Bukan hidup dalam nggak mau tahu. Itu berarti Anda egois ya. Teruslah, biasanya yang semacam ini adalah timbul dari merasa paling berhak, paling benar, tanpa dia semua tidak beres. Ini kayak gambar-gambar semua tadi.
Ya, apa di perusahaan dan lain sebagainya. Wah, datang-datang marah, ini nggak bener, itu nggak bener, karyawan semua nggak bener. Terus ngomong, kalau nggak ada gua nih, habis tuh orang lu. Waduh, hebat. Sombong lo. Ya. Nah, ini termasuk kesombongan kan, betul kan? Ya, sebelum Opa ngomong udah keluar tuh. Ya. Masih ingatkah kisah ini? Di mana sih? Lukas. Yuk kita lihat yuk, Lukas berapa tuh? 16 ayat 20. Lukas 16 20 sampai 22. Ya, haleluya. Mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin, semua sudah hafal ya. Kita keluarin deh gambarnya deh ya. Tuh gambar ini kan ya, supaya lebih jelas ya. Tahu kan? Nah, oke. Di sini katakan apa? Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja. Dia nggak minta sepiring nasi yang masih mengebul, berikut tempe, ikan, ayam, tidak, sisa aja. Ya, orang kaya itu malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lah tuh, dia sudah nggak tahu harus berbuat bagaimana ya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, di dunia dia miskin, di surga dia kaya. Lalu kisahnya belum selesai. Nah, kita lihat terusnya, egois membuat celaka. Apa benar? Kita baca terus ya, 23 sampai 31, panjang tuh. Khususnya ayat 28 dan 31 yang Opa kurungin itu tolong diperhatikan. Kita baca ayat 28 dulu deh, supaya tahu ya. Masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi si kaya ini di dunia hebat, tapi di sana hanya masuk neraka. Lalu ayat 31, kata Abraham kepadanya ya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, sekarang ini para pendeta tentunya, hamba-hamba Tuhan ya, Bapak Gembala, Wakil Gembala dan semuanya ya, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sang udah kerasnya, aubannya. Now, kalau baca terus ayat tadi 23 ya, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Hanya enak-enak lu. Padahal di dunia ini hanya yang enak. Sekarang lu yang enak. Ya bocengli. Orang egois selalu anggap orang lain bocengli. Yang cengli dia, pada dia yang bocengli, gitu kan? Ya, kisahnya udah tahu ya. Jadi nggak usah dibaca ya. Semuanya dia minta dikirimin orang dan lain sebagainya ya, untuk diperingatkan kepada saudara-saudaranya, jangan seperti dia lagi deh. Nah, kita ini masih dikasih waktu, dikirim ini hari melalui sharing online, supaya kita ingat jangan egois. Kalau nggak mau juga ya akhirnya ya membawa celaka untuk diri kita sendiri. Ya, pertama memang untuk orang lain. Ya, seperti tadi si miskin nih ya, mau minta dapat makanan sisa aja nggak dapat, ya dia menderita duluan. Nah, tapi ujung-ujungnya yang menderita siapa? Nah, baca kan? Mau gitu, serah. Terus lagi ya, aduh Opa nggak ngerti, ya tanya sama yang ngerti deh, tanya sama Pak Hengki atau Pak KC juga boleh. Tian wu du er di ke liang, bacanya mesti dari kiri ke kanan ya. Terjemahan bebasnya, langit ada batasnya, tanah bisa diukur. Jadi semua bisa dilakukan lah ya. Wei you ren xing bu ke fang. Yang satu adalah apa? Hati manusia tidak dapat diterka boleh, tapi sini artinya apa? Tidak dapat dijaga. Setiap saat dia bisa menelan kita. Ren xing xuan yi san zhou.
Nan iztian, karena hati manusia ini ya seperti gunung dan lembah dan lain sebagainya, susah diterka. Tiba-tiba syat, tiba-tiba harus naik dan lain sebagainya. Seperti juga fuci pensi tong ling niao fan nan zhong ke zi fei. Suami istri seharusnya adalah sepasang burung yang ada di hutan ya, kemana pergi sama-sama. Tapi begitu ada kesulitan, egonya masing-masing keluar. Terbangnya begini nih, masing-masing terbangnya deh. Cari selamat sendiri. Apakah itu kita? Apalagi yang sudah berkeluarga. Ayo, baik yang sudah lama maupun yang baru. Karena sekarang maaf aja ya, Opa bukan mau ngomong ini, tapi sedikit lah ya. Sekarang banyak perceraian kok. Dan ingat baik-baik, nanti Opa akan terus khotbah mengenai mengingatkan. Karena sekarang ini banyak orang, banyak khotbah semua hanya mengenakan telinga, ya. Diberkati engkau di usahamu, diberkati engkau di tokomu, kau toko sepi, engkau tokomu jadi rame, ya. Kalau engkau sakit kau disembuhkan, ya. Kalau engkau nggak punya jodoh, Tuhan kirim pangeran berkuda putih buat yang perempuan, ya macam-macam segala macam semuanya. Kau jadi kepala bukan jadi ekor. Bahasanya tidak salah loh, tidak salah. Yang salah di mana jadinya? Kalau mau pakai kata-kata salah atau ada kata-kata yang lain terserah. Memangnya gitu simsalabim semuanya. Kita cuma dikasih enak-enak, dikasih susu terus. Ini nanti Opa mau jelaskan lagi nih tempat-tempat lain. Gak ada waktu kan yang lain. Ya, untuk yang mau ikutin Opa punya online, nanti Opa jelasin. Nggak bisa. Waktu sudah semakin sempit. Opa kemarin dapat berita atau nggak? Waduh, lembaga internasional, Opa nggak sebut lah ya, karena ini online ya, nggak bisa lah ya. Lembaga internasional sudah memutuskan harus kita Kristen menghormati pendapat orang lain. Apa? Kita harus menerima LGBT, menerima lesbian, menerima yang laki homo dan lain sebagainya. Karena itu adalah persamaan hak dan kita harus merubah. Kalau enggak kita adalah musuh besar daripada lembaga dunia tersebut. Bayangkan, ayo, bayangkan, mengerikan di depan mata. Ya, teruskan. Inikah kehidupan orang Kristen yang Tuhan Yesus kehendaki? Seperti yang barusan katanya, hati tidak bisa dijaga, macam-macam, tiba-tiba pikirannya yang jahat-jahat semuanya, memenang sendiri dan lain sebagainya. Kalau ada kesulitan masing-masing terbang, masing-masing. Itukah yang Tuhan Yesus kehendaki? Haleluya, ya. Padahal segala milik yang dia dapat juga tidak bisa dia nikmati sendiri. Benar, Anda yang kerja setengah mati dari muda sampai kita sama-sama tua deh, akhirnya siapa yang nikmatin? Maka itu Opa sama Oma berdua sekarang sorry ya. Kita mau nikmatin masa tua. Nanti udah mati ya silahkan gitu. Kalau belum mati sorry, gitu aja ya. Yuk kita lihat yuk Lukas berapa, 12 depan sedikit. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya, kemudian ini mengenai apa orang kaya yang bodoh. Wow, tadi apakah dia juga ceritanya ya? Oh, lain ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ya ngomong Yesus loh. Kalau nggak percaya kebangetan, terlalu, ya, tai kuofen. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang sekarang banyak yang kaya-kaya pamer di televisi ya. Ya, kita liatin aja. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 7 turunan gak ada habis-habisnya. Dia udah gak tahu. Tapi sekarang orang ya sampai melakukan apa-apa segala macam, sampai yang nggak perlu pun dibeli, yang nggak perlu pun segala macam, semua seolah-olah tuh uang tuh udah nggak terlalu banyak gitu, nggak tahu mau pakai buat apa gitu. Padahal menurut aku ya maaf ya, apa salah sih tolong orang? Memang kalau bahasa nolong orang tuh gak ada habisnya, betul.
Ya kita lihat memang betul-betul mereka butuhkan, ya kita tolong sekemampuan kita, ya bagi-bagi yang lain. Kok orang-orang lain bisa tuh buka warung murah lah, buka apalah, bantu-bantu orang lah. Kok kita nggak bisa gitu? Berarti kan kita egois. Kita merasa kita yang harus ditolong. Sementara kalau nolong orang kita nggak bisa. Gua aja lagi susah, kenapa gua bisa tolong orang? Nah, selamanya lah kau susah, sorry deh, nggak enak deh bahasanya ya, sorry nih ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Istilah sekarang ini, buka perusahaan baru, wah, PT baru, wah, terus berkembang ya. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ini sudah terjadi sekarang yang barusan Opa ngomong, sampai nggak tahu harus berbuat apa, semua apa tuh ya, hura-hura lah istilahnya ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, padahal orang itu pasti merasa dirinya pintar karena dia berhasil dari nol sampai dia jadi kaya raya. Ya tentu pintar dong, betul nggak ya? Tapi sini dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maksudnya apa sih? Nggak egois, itu kaya di hadapan Allah. Ya, kalau enggak ente miskin walaupun ente dunia ini kaya. Matius 22 ya, haleluya. Matius mana nih 22 ayat berapa? 39 tuh. Dan hukum yang kedua semua sudah tahu, hukum yang pertama sudah tahu ya. Ya, hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti setara ya, jangan di satu lebih tinggi, satu lebih ini, no, setara. Ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berarti you mesti mengerti orang dan menolong orang, dan juga jangan egois ya. Matius 10 depan sedikit. Ayatnya berapa tuh? 42. Dan barang siapa memberi air sejuk tuh. Tadi Opa udah ngomong tuh. Opa sering pakai ayat ini loh. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, maksudnya kecil tuh yang lebih ekonominya kurang dari kita ya. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, kita nggak rugi kok nolong orang. Kan Opa udah ngomong, nolong orang nggak perlu kaya dulu. Kalau bisa tunggu nanti aku kaya, itu mah fleet, ego. Ya, jangan alasan deh sama Opa mah, capek. Tuh kayak ini gambarnya tuh. Nah tuh orang di bawah semua, tolong dia mah jalan, wah, dengan gagahnya. Nah, yao jingcang wei biren xiang, bu neng zigu ziji. Kita harus sering berpikir atau memikirkan orang lain. Jangan egois seperti itu tuh, kasih kue sama yang kecilan, padahal cuma sepotong kue ya. All puli taden de kansou, tapi tidak mau mengerti apa tuh penderitaan atau pemikiran orang lain ya. Ingwei ren bu si wei ziji er huo de. Kita ini manusia bukan hidup untuk diri sendiri ya. Ingat baik-baik, ini hanya pepatah, tulisan biasa untuk mengingatkan orang, bukannya firman. Kalau ini bisa kita jalankan, hidupmu luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau ini aja nggak bisa, jangan ngomong Tuhan. Jangan ngomong Anda sudah ke gereja, Anda sudah kasih perpuluhan, Anda sudah segala macam. No. Kalau Opa biasa kan suka pakai pret kan. No. Iya. Nyok, dikit lagi ya. Egois, jangan lupa ya. Egois itu bersaudara dengan serakah. Itu saudara yang serakah. Iya bener. Egois saudara yang serakah. Bener. Sudah serakah gak sih? Ego gak sih? Enggak ya? Haleluya. Tuhan berkati ya. Opa harap firman ini, sharing ini jadi berkat. Bukan sekedar cuma didengar aja lalu di delete
atau bahkan tidak didengar sama sekali, semua di-delete. Yang rugi Anda bukan Opa. Opa punya tugas sudah Opa sampaikan. Dan kalau yang mendengar tidak mau melakukan, itu urusan dia sendiri. Iya, sekarang ngomong mesti begitu. Ya, kalau enggak susah. Orang sekarang sudah terlalu keras, sudah terlalu ego. Lihat di jalanan semuanya, mana ada yang mau ngalah sama orang? Iya, semua nggak mau. Ya, haleluya, amin. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Tuhan berkati ya. Tapi mari doa berkat dulu. Opa kadang-kadang suka lupa karena ini online, jadi Opa nggak doa berkat. Mau dong ikut doa berkat ya? Tundukkan kepala saja lah ya, nggak usah apa-apain. Mau di tempat tidur ke, mau lagi duduk di kawah, di mana saja, tundukkan kepala sebentar aja ya. Tuhan berkati ya. Aba ya Bapa yang bertata di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, pagi ini pada minggu keempat, kami masih di bulan November, kami masih boleh sharing firman-Mu Tuhan, untuk kami merubah kehidupan kami dan pemikiran kami dan hati kami. Jadi seturut dengan kehendak-Mu, pikiran-Mu dan jalan-Mu Tuhan. Sehingga itu semua membawa berkat buat kami sendiri masing-masing. Terima kasih Bapa, mampukan kami juga mengingat orang lain. Sekalipun kami sendiri mungkin belum berkelebihan Tuhan. Tapi Engkau mengingatkan kami untuk menolong orang tidak perlu berkelebihan. Yang penting punya hati. Terima kasih Bapak untuk itu semuanya, diberkati seluruh jemaat Joyful dimanapun Anda berada, dalam segala aktivitas Anda masing-masing, baik di gereja maupun di rumah, di kuliah, di tempat pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami mohon Tuhan, pasukan malaikat itu menjagai mereka dan melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari segala yang jahat, dan juga ditutup mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus, sehingga segala macam penyakit COVID dan lain sebagainya tidak akan menyerang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, diberikan kepada mereka juga kebijaksanaan Tuhan untuk menjaga diri dengan baik, bersosialisasi dengan baik, menjadi umat-Mu yang baik. Dalam nama Yesus, diberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Wakil Gembala, dan seluruh keluarganya semuanya, dan seluruh jemaat. Dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera Allah menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin.